Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Siswanto perkenankan untuk mempresentasikan keajaiban sedekah benih. Keajaiban sedekah benih bila kita aplikasikan, yang pertama bisa untuk membangun kemandirian pondok pesantren. Yang kedua, solusi program percepatan pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, keajaiban sedekah benih bisa juga dijadikan sebagai strategi pemenangan pemilihan gubernur Jawa Tengah. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana keajaiban sedekah benih bisa untuk membangun kemandirian pondok pesantren. Sebagai contoh, misalnya di pondok pesantren Al-Hasimi yang terletak di Desa Salakbrejo, Kecamatan Kedungun di Kabupaten Pekalongan, memiliki satu bidang lahan. Di sini untuk menanam 2 kg benih jagung. Dari menanam 2 kg benih jagung, maka Pondok Al-Hasimi mempunyai potensi: 1. Limbah batang jagung dan limbah daun jagung. Limbah batang jagung dan daun jagung ini bisa kita manfaatkan untuk membuat pakan ternak sapi dan ternak kambing yang biasa disebut silase. Yang kedua, limbah jagung muda dan tongkol atau jenggel. Limbah jagung muda dan tongkol atau jenggel ini bisa kita buat untuk pakan ayam. Yang ketiga, hasil dari jagung itu sendiri. Jagung. Potensi hasil jagung di sini. Setiap 1 kg benih, insya Allah akan bisa menghasilkan 100 kg sampai 600 kg. Kita ambil yang paling rendah atau yang paling sedikit. Setiap 1 kg benih jagung itu menghasilkan 100 kg, yang 10%-nya kita ambil yang terbagus, kita pilih untuk benih. 10% kali 100 kilo per kilonya sama dengan 10 kg. Jadi potensi untuk menghasilkan benih dari 1 kilo menanam benih jagung itu 10 kg. Itu asumsi perkiraan yang paling minim sekali. Apabila 2 kilo berarti kali 2 ada 20. Satu tanam 2 kg benih jagung itu bisa menghasilkan 20 kg benih jagung. Nanti di sini bisa kita proyeksikan tanaman pertama hasil 20 kg. Tanaman kedua hasilnya dari benih jagung 20 kg kita tanam lagi, nanti akan menghasilkan 200 kg benih jagung. Tanam lagi berikutnya akan menghasilkan 2000 kg benih jagung. Tanam lagi akan menghasilkan 20.000 kg. Tanam lagi akan menghasilkan 200 kg benih jagung. Tanam lagi akan menghasilkan 2 juta kg benih jagung atau 2000 ton. Tanam lagi akan menghasilkan 20.000 ton.
atau 20 juta kilogram. Nah, ini bisa kita hitung. Ini tanaman pertama, tanaman kedua, tanaman ketiga, tanaman keempat, tanaman kelima, tanaman keenam, tanaman ketujuh. Jadi dalam waktu kita tanam 7 kali saja, kita sudah berpotensi mempunyai benih jagung yang tidak usah beli 2000 ton di tanaman ke-7. Apabila dalam 1 tahun kita menanam 1 kali, berarti dalam waktu 7 tahun kita mempunyai benih jagung 20.000 ton. Dan apabila dalam 1 tahun kita menanamnya 2 kali, berarti 7 tahun dibagi 2, berarti dalam waktu 3,5 tahun kita sudah mempunyai benih jagung 20.000 ton. Nah, setelah kita punya pakan sapi dari hasil limbah batang dan daun, pakan ayam dari limbah jagung muda dan jengkel, terus kita sudah mempunyai benih yang tidak membeli lagi, maka kita sudah bisa mengembangkan usaha yang pertama. Yang pertama, kebutuhan lahan di sini 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Bagaimana manajemen pengelolaan lahannya? Yang pertama, lahan kita bagi 3. 3.000 meter, 3.000 meter, 4.000 meter. Untuk 3.000 meter yang pertama, kita bagi 3. Di bagian pertama, di sini untuk usaha bank sampah. Jadi sampah pondok nanti bisa dikembangkan ke sampah-sampah masyarakat, bisa kelola, bisa kita tampung di sini dan kita kelola sebagai tabungan, atau maka di sini kita sebut bank sampah karena ada konsepnya, ada menabung sampah, bank sampah. Yang sepertiga lagi kita bagi 3 lagi. Di sini untuk memelihara ayam yang disebut bank ayam. Yang sepertiga lagi untuk memelihara kambing yang kita sebut bank kambing. Yang sepertiga lagi untuk memelihara sapi yang kita sebut bank sapi. Nah, sisanya yang 3.000 meter, masih ada 1.000 meter. Di sini kita gunakan untuk mengelola sampah pondok, terus kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Kita buat pupuk organik, kita fermentasi. Maka di sini ada usaha pabrik pupuk organik. Terus kita melangkah ke 3.000 yang kedua. Di sini kita bagi 3. Yang pertama, di sini untuk mengelola ikan dengan sistem drum.